Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Nasution, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Islam Sumatera Utara. Hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang ketiga dengan materi menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses suatu fenomena alam, sosial, dan budaya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berikut praktik pembelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarmu siang ini? Sehat? Sehat, Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya minta tolong seperti biasa, ketua kelas, pimpin doa dulu. Sebelum belajar malah kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Kepada Ibu Guru Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Silakan duduk kembali. Absen sebentar ya. Akif Hariri, Hadir, Bu. Muhammad Faruqi, Hadir, Bu. Sefi Ananda, Hadir, Bu. Fizri Arba'i. Hari ini kita masih mempelajari materi yang sama tentang apa? Tentang teks eksplanasi. Ayo, siapa yang mau membacakan? Bukan. Iya, silakan. KB pembelajaran menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses dari unsur kebahasaan atau aspek lisan. Iya, hari ini KD pembelajaran kita adalah menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita hanya dimintanya untuk mengidentifikasi informasi, pada pertemuan kali ini kita diminta untuk membuat, mampu menyajikan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Itu dia. Sebelum kita lanjut untuk bagaimana sih Bu cara menyajikan teks eksplanasi, ada baiknya kita ingat pelajaran kita sebelumnya tentang mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Apa saja yang sudah kita bahas? Ada apa yang pertama? Ada pengertian. Ada yang masih ingat mengenai pengertian dari teks eksplanasi? Ada? Iya, silakan. Silakan. Teks eksplanasi menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian. Iya, menjelaskan suatu fenomena atau Kejadian. Ada lagi, silakan berdiri. Struktur tersebut diawali dengan pengenalan fenomena, rangkaian peristiwa hingga ulasan. Ada nggak yang bisa menjabarkan apa sih kira-kira manfaat kita mempelajari teks eksplanasi? Iya, silakan Bu Rina. Manfaat mempelajari teks eksplanasi adalah agar kita bisa mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan pendapat mayoritas dan data faktual yang ada seperti pengertian, penjelasan, proses, dan lain-lain. Iya, supaya kita bisa mendapatkan sebuah informasi secara detail katanya. Kemudian secara apa lagi? Mendapatkan fakta dari pendapat siapa? Dari pendapat orang kebanyakan atau mayoritas. Sebelum kita lanjutkan materi kita, saya akan membentuk kamu dalam kelompok-kelompok kecil. Yang namanya saya sebutkan, tolong langsung bergerak ke kelompoknya masing-masing. Paham? Kelompok 1, Adliansa, Barita Yosi, Indah Nilamsari. Kelompok 1 di sini. Ayo langsung rapatkan saja mejanya. Kelompok 2, Nadine Mesipa, ke sini. Mafaza Azhar Lubis. Ayo langsung cepat duduknya. Kelompok 3, sudah pada kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya mau sebelum kita lanjutkan
dari kita, perhatikan baik-baik video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Karena nampak kan? Sudah kita tonton, ya kan? Video apa itu? Ada yang bisa memberikan pendapat kira-kira ini video tadi tentang apa sih? Hujan deras yang mengakibatkan banjir. Hujan deras yang mengakibatkan banjir. Ada pohon ditebang, Bu. Ada hujan deras, Bu. Ada petir, ada angin kencang, Bu. Mengakibatkan terjadinya banjir, Bu. Kebanjiran. Sekarang coba perhatikan baik-baik. Bagaimana sih, Bu, langkah-langkah menyusun sebuah teks eksplanasi, Bu? Silakan. Diri. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. 1. Menentukan topik yang menarik. Fenomena alam, sosial, atau budaya. 5. Menyunting teks. Iya, ada 5 langkah yang bisa kita lakukan ketika kita akan menuliskan sebuah teks eksplanasi. Yang pertama katanya di situ adalah tentukan dulu topik yang menarik. Baik itu tentang fenomena alam, fenomena sosial maupun fenomena budaya. Baru yang kedua apa? Buat kerangkanya. Ya kan? Yang paling penting buat kerangkanya. Selanjutnya apa lagi, Bu? Selanjutnya cari informasi mengenai fenomena yang telah kita tentukan tadi. Baru yang keempat apa? Kembangkan teks itu. Setelah kita buat kerangkanya, baru kita kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Barulah yang terakhir kita diminta untuk menyuntingnya, memperbaikinya, baik dari segi struktur maupun kaidah kebahasaan teks tersebut. Baik ya, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Coba, baik, ini gambar apa tadi, Nak? Gambar pelangi. Fenomena pelangi bisa kita lihat juga setelah hujan. Kalau setelah hujan, harinya cerah. Baik, Diri. Identifikasi fenomena. Pelangi adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasaan cahaya matahari oleh bukti air. Iya. Pada bagian kedua siapa? Iya, silakan, Diri. Pernyataan sebab akibat. Pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang. Yang mau? Iya, Diri, Nak. Interpretasi. Pelangi hanya dapat dilihat saat kemudian bersamaan dengan matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan si pengamat. Iya. Apa garis-garis besarnya untuk teks atau untuk satu topik tertentu sehingga kita bisa mengembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi. Garis-garis besarnya di bagian identifikasi fenomena apa? Kemudian garis-garis besarnya di bagian urutan sebab akibat apa? Baru yang terakhir di bagian ulasan atau interpretasi. Itu apa garis besarnya? Supaya nanti bisa kita kembangkan menjadi sebuah teks yang utuh. Itu tadi contoh dari pelangi. Paham? Sekarang saya akan membagikan sebuah LKPD. Lihat dulu ya. Ya, baik. Perhatikan baik-baik LKPD tersebut. LKPD yang pertama ada tugas kelompok. Ada gambar di situ? Ada, Bu. Ada berapa gambar? 6 gambar. Gambar yang pertama ini gambar apa? Orang bermain handphone, gadget. Fenomena apa nih? Sosial. Fenomena sosial. Yang kedua gambar apa? Iya, sampai menumpuk. Masing-masing kelompok saya mau pilih salah satu gambar dari ke-6 gambar ini. Kemudian dari gambar yang kamu pilih, saya mau kamu membuat kerangka teks eksplanasi seperti yang kita buat tadi. Seperti yang kamu bacakan tadi. Pada bagian identifikasi masalahnya apa ya? Kemudian pada bagian urutan sebab akibatnya apa ya yang pas dari gambar ini. Baru kemudian pada bagian ulasan atau kesimpulannya apa yang tepat dari gambar tersebut. Baik, kelompok 1 memilih gambar apa? Tawuran. Kelompok 1 memilih gambar tawuran. Saya berharap kelompok yang lain tidak memilih gambar yang sama ya. Kelompok 2 gambar apa?
gambar yang telah didiskusikan. Buatlah kerangka dari teks tersebut. Sebelum kita mulai diskusi, coba semuanya berdiri. Ya, bergerak-gerak dulu sejenak, ya kan? Iya, boleh bergerak-gerak dulu tangannya ya, boleh bergerak-gerak. Ketika saya sebutkan pagi, saya bilang tepuk sekali. Saya katakan siang, tepuk 2 kali. Saya katakan sore, 3 kali. Saya katakan malam, jangan bertepuk tangan. Paham? Iya, kalau saya katakan pagi, sekali. Siang, sore, malam. Kalau ada yang berbunyi bagaimana? Kita ukur. Pagi, siang, sore, malam. Sore, pagi. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Ya, kalau begitu silakan lanjutkan diskusinya ya. Kerangka teksnya saja, bukan bagian-bagiannya. Seperti yang kita lihat di Jawabannya kan? Iya, boleh. Sudah selesai? Dari kelompok mana yang ingin tampil terlebih dahulu? Dengarkan baik-baik ya. Siang. Yang keras suaranya, kuat. Saya akan mengatakan fenomena tentang gunung meletus dari kelompok 4. Kerangka teks eksplanasi tentang fenomena gunung meletus. 1. Pernyataan umum. Pengertian gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang mengeluarkan isi yang ada di dalamnya bersama kalangan maka sebagai aktivitas gunung berapi berkaitan dengan jalan kegempaan yang bergerak menjadi tidak Baik, kelompok berapa tadi? 4 ya. Kelompok 4 sudah membacakan hasil kerjanya. Adakah dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Jawabannya udah tepat Bu Buka dari aja nak, buka aja maskernya. Iya. presentasi dari kelompok 4. Jawabannya itu udah tepat, tetapi cara membacanya kurang kuat. Jadi yang di belakang merasa nggak dengar. Oh, karena kalian boleh belakang nggak kedengaran Ya. ya. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Itu pembacaannya Bu kencang-kencang. Oh, membacanya kencang-kencang kali. Walah, kasihan kali kau loh. Iya, jadi pelajarannya nak, kalau kita mempresentasikan jangan terlalu cepat dalam membacakan. Paham ya? Iya, balik. Kembali ke tempatmu. Kasih tepuk tangan yang kemudian di rumah perhatikan baik-baik. Itu ada lembar LKPD yang selanjutnya. Kegiatan 2 penugasan individu, ada kan? Tugas individu di rumahmu masing-masing. Buat sebuah teks eksplanasi yang utuh berdasarkan kerangka yang sudah kamu susun bersama tadi. Bisa ya? Iya, gambarnya tentang apa Bu yang sudah kamu pilih juga tadi di dalam kelompokmu masing-masing. Baik, kalau begitu nak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, ada yang bisa membuat kesimpulan? Tahu langkah-langkah menyusun teks eksplanasi, yaitu 1. Menentukan topik yang menarik, fenomena alam, sosial, atau budaya. Kesimpulannya katanya kita tahu Bu, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks